adalah pelanjut cita-cita kemerdekaan kita di dalam mengisi, membangun Indonesia ini lebih maju. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perlindungan anak, itu bertujuan menjamin hak dasar anak, hak untuk hidup layak, untuk hidup dan sehat, terjamin pendidikannya yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang berkualitas. Tentu di dalam tugas dan penanganan perlindungan anak itu sangat kompleks, ya. Bukan hanya masalah perlindungan secara fisik, tetapi juga mental. Pengembangan, bagaimana mengembangkan mentalnya, bahwa fenomena sekarang, konteks kekinian itu dengan tidak ada lagi batas-batas, maka kita harapkan baik pemerintah, baik gereja, tokoh masyarakat dan lain sebagainya harus wajib bertanggung jawab bagaimana anak-anak kita ini kita selamatkan di dalam tumbuh kembangnya supaya jangan salah arah. Kasus sekarang, nah yang saya katakan tadi, kita tidak bisa lagi menutupi semua aib ngatan tadi pia. Tidak bisa lagi sekarang. Daripada mereka penasaran, apalagi kita sekarang orang tua kalau anak menangis kasih HP. Ya. Di HP itu semua apa yang kita inginkan ada. Apalagi yang berbau negatif. Jadi masalah perkembangan dan pertumbuhan anak itu sesuai dengan mental pikiran mereka, kita harus mengawal mereka sesuai dengan pemahaman alam pikiran anak-anak. Contoh misalnya masalah seks, tidak bisa lagi, harus kita ajar bahwa kalau begini tidak boleh, dosa dan penyakit dan lain sebagainya. Kita harus memberitahu mereka daripada mereka penasaran karena dia lihat di HP, mereka berbuat tanpa arah, akhirnya terjadi. Sekarang kasus yang kami tangani di DP3A dengan unit perlindungan anak dari kepolisian sangat banyak, ya, sangat banyak. Kakak, orang tua sudah melakukan namanya kekerasan. Bukan hanya fisik, kalau fisik bisa dilihat. Tapi kalau persoalan pelecehan seksual, ini sangat fatal. Ya, saudara bersaudara. Jadi andi mau tiro bang iku mobil ada Asia, itu harus dikontrol. Ya, kita sebagai orang tua, pemerintah selalu mengawasi itu. Khususnya di kalangan pendidik. Sekolah hanya 8 jam kalau tidak salah ya. Tapi yang 18 jam itu ada di rumah dan di kegiatan-kegiatan lain. Ini sangat riskan yang perlu kita wanti-wanti sekarang ini bahwa kasus ini terjadi. Fenomena lagi karena anak-anak kita yang banyak salah arah, salah didik. Sudah banyak sekarang yang membuat kelompok-kelompok namanya LGBT. Nah ini semua siapa yang kita mau salahkan? Ya, lesbian, gay, apa lagi? Bisex, LGBT, transgender. Nah ini semua adalah menurut keyakinan kita adalah dosa Pak Pendeta ya. Nah ini perlu kita ajarkan. Yang naden teme anak kata ma bayi-bayi atau mau mana kita harus hati-hati itu. Iya, kita betaki itu tapi sudah banyak kasus. Kejadian bunuh diri 2 minggu lalu yang kami tangani dengan unit P2A kepolisian dengan kami, UPT kami itu di Rantedane ya. Ya. Anak putra umur 16 tahun. Ya. Menjalin cinta segitiga antara sesama jenis.
Ya, saya kasih tahu kita semua ini. Makanya saya bilang tidak ada lagi yang kita harus tutup. Karena saling cemburu, akhirnya karena dia cinta amat, cinta suci, cinta sejati, saya tidak tahu lagi sahabat matua apa istilahnya sekarang, apalagi di istilah LGBT ada kode mereka kalau dia ngumpul, ya, ya, karena kecemburuan gantung diri. Ini cinta sesama jenis. Nah, itulah waktu saya di WA staf saya kaget ternyata di daerah pedalaman di Toraja ini sudah ada. Saya pikir hanya di organisasi-organisasi di kota atau di sana. Sekarang juga yang saya amati ada juga organisasi anak-anak remaja ini lesbi sesama jenis perempuan. Ada. Nah, ini yang perlu kita harus dari sekolah minggu dan pelajaran seks harus kita ajarkan kepada mereka. Tanya yang atau ayat-ayat lang semua menurut sekian berdosa begini. Ya, harus kita sekarang konteks bagaimana kita memberi pemahaman renungan sesuai dengan konteks kekinian. Persoalan-persoalan itu kita harus sense, harus peka dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam tumbuh kembangnya anak, baik secara fisik, utama dalam segi mental, spiritual mereka. Ya, jadi itu 3 pilar yang menentukan karakter kita yang harus kita pegang dan didik kepada generasi kita sesuai dengan alam, pikiran dan umur mereka. Yaitu bagaimana menggunakan intelligent kita, bagaimana menggali emosional kita yang dibalut oleh spiritual quotient. Kalau ini seimbang di dalam diri pribadi, maka manusia itu akan berkarakter. Saya kira itu saja, bahwa sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menginisiasi ini, yang boleh membantu pemerintah di dalam penanganan pengembangan anak-anak melalui yayasan yang pada sore ini kita boleh menyaksikan begitu banyak hadir untuk dapat mengkampanyekan tentang serta kita di dalam ikut bertanggung jawab di dalam mendidik, mengembangkan kreativitas anak-anak kita. Semoga mereka boleh menjadi generasi penerus yang berkualitas, baik bagi negara, bangsa, agama, masyarakat, ya. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kampanye perlindungan anak sore hari ini pukul 15:20 tanggal 29 hari Senin dengan resmi kami buka. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hai. Cita-citanya ke depan jadi manusia yang baik. Amin. Kurang semangat. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan PPA oleh fasilitator kabupaten. Kepada Bapak disilakan.
Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu aparatur pemerintah dari DP 3A beserta dengannya dan juga Bapak Kapolres dengan beserta jajarannya. Kemudian yang tercinta anak-anak kami PPA dari PPA Bukit Kasih 800, Tilo Getengan 801, Randanan 805, Buntu 806, Evata Gandang Batu 807, Cahaya Kasih Tokesan 810, Ebenezer Murematana 814. Terima kasih untuk kita semua. Saya bersyukur untuk hari ini bahwa ada prakarsa daripada gereja Kibait Tokesan yang mengundang gereja-gereja yang memiliki PPA dan secara khusus juga didukung oleh Bapak Ibu dari pihak-pihak terkait DP3A dan P2A. Kami dari lembaga yang bekerja sama dengan gereja-gereja ini sangat sekali mendukung terjadinya perlindungan. Gereja-gereja ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, kita dibina, dilatih untuk punya yang namanya kepekaan spiritual, bahwa kita harus punya kaitan Jadi gereja-gereja itu juga melakukan intervensi terhadap dampak daripada kekerasan pengabaian tersebut, ya, untuk mereka tidak kekurangan gizi, apalagi mengalami sakit. Itu secara fisik, secara sosial emosional, anak-anak ini juga dilatih supaya mereka bisa mempunyai kecerdasan emosi yang baik dan sosial yang baik. Mereka semakin meningkat perkembangan kognitifnya, sehingga secara sadar anak-anak kita bisa berpikir dengan jernih, dengan akal sehat, bagaimana caranya melindungi diri sendiri, bagaimana caranya melindungi teman-temannya, dan bagaimana caranya memengaruhi masyarakat di sekitar. Jadi kepada anak-anak PPA semua yang ada di sini, kalian adalah generasi penerus, bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga di masa sekarang, begitu ya. Sehingga yang tadinya dampak itu semakin meluas dengan hadirnya anak-anak sekalian, dampak daripada kekerasan itu berkurang. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada semua anak-anak yang hadir pada hari ini. Semoga dalam perkembangan holistik ini kalian menjadi anak-anak yang bisa membawa dampak kepada lingkungan di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, mulai dari gereja Kibait Tokesan, gereja Toraja yang hadir pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu aparatur pemerintah yang sudah mendukung, dan juga kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan kreativitas dari kelas pengembangan yang ada di beberapa PPA. Kesempatan yang pertama diberikan kepada PPA Silo Getengan 0801. Selanjutnya dari PPA 0814 Ebenezer Moria Matana. Disilakan.
Ya, kita beri tepuk tangan. Itulah penampilan dari kelas pengembangan tari-tarian dari PPA Silo Getengan. Berikut kita menyaksikan dari PPA 0814 Ebenezer Moria Matana. Diberi kesempatan. Bersiap PPA 0807 Epata Gandang Batu.
Ya, beri tepuk tangan untuk penampilan PPA dan Hesler Mori Ramatama. Ya, karena dari PPA Eupalta Gandang Batu tidak ada yang akan dipersembahkan. Kita beri kesempatan kepada PPA 0800 Bukit Kasih Salubarani, kemudian bersiap 0806 Bukit Harapan Buntu. Oh, Salubarani juga tidak ada ya. 0806 Bukit Harapan Buntu. Tidak ada juga. 0805 Randangan. Oh, tidak ada juga. Ya, saat ini kita akan masuk dalam orasi. Yang pertama yel-yel dari kelas remaja dari PPA Cahaya Kasih Tokesan. Kemudian nanti yel-yel dari genre. Ya. Oke. Silakan. Ya. Ayo, semua berdiri. Saya ini kan baru 1,5 bulan diperintah melaksanakan tugas belum memahami betul karena dokter bisa ke Riyadh bisa ke autis itu. Maaf. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Sekarang yel-yel dari genre. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari Forum Genre atau Generasi Berencana akan mengajarkan adik-adik semua mengenai yel-yel dari forum kami. Sebelumnya kami minta untuk adik-adik sekalian berdiri. Baik, saya akan memandu yel-yel kita dan adik-adik sekalian akan melihat kakak-kakaknya di depan. Jadi, kalau saya bilang salam genre, adik-adik menjawab salam. Seperti ini. Salam genre, jawabannya salam. Kalau saya bilang remaja genre, jawabannya sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Remaja genre, sehat, cerdas,
ceria. Selanjutnya, kalau saya katakan genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. Genre Indonesia, jawabannya saatnya yang muda yang berencana. Selanjutnya, yang terakhir, kalau saya bilang demi apa, jawabannya demi remaja Indonesia. Demi remaja Indonesia. Kita ulangi. Salam genre, jawabannya salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Kita ulangin yang lebih semangat. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, terakhir. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan puisi dari anak remaja sekaligus orasi singkat dari PPA Cahaya Kasih Tokesa. Ada judulnya bosku, lihat saja ada judulnya. Nah, tidak jelas bagaimana ada judul. Generasi emas, kami anak-anak bangsa, kami memiliki banyak cita-cita. Kami mau menjadi anak-anak generasi emas negeri tercinta ini. Saat ini kami masih kecil, lemah, belum kuat. Kami anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Saat ini perundungan dan kekerasan anak ada di mana-mana. Banyak hak-hak anak yang dirampas. Sedangkan kami anak-anak memerlukan kebebasan berekspresi. Kami membutuhkan perlindungan agar kami dapat bertumbuh, agar kami bisa menjadi anak-anak generasi emas negeri tercinta ini. Kami hanya anak kecil, lemah, tak mampu melindungi diri sendiri. Kadang kami takut, kadang kami ceroboh, kadang kami marah dan pelupa. Kadang kami menangis, kadang kami nakal, tidak kuat, tidak mengerti masalah orang dewasa. Jangan lecehkan kami,
Jangan beri pekerjaan berat, jangan pukul. Tapi tolong, jangan sakiti kami. Jangan bentak kami. Jangan caci. Jangan ejek kami. Jangan beri kata-kata yang menyakitkan. Jangan menghina kami. Jauh dari rasa takut, ingin didengarkan, ingin disayangi. Ingin bermain, ingin belajar, merasa nyaman. Ingin dilindungi, ingin dimanja, ingin makan kue. Berikut kita akan mendeklarasikan 10 hak anak yang akan dipimpin oleh Forum Anak. Diberi kesempatan. Selamat sore semua. Selamat sore. Ulang lagi, selamat sore. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya sore hari ini? Wah, baik. Oke. Tadi kan kita sudah mendengarkan tepuk 4 hak anak ya, yang ditepuk sama adik-adik yang di sana. Sekarang ada yang tahu lagi apa itu 10 hak anak? Tidak, kalau tidak ada yang tahu. Mau tahu 10 hak anak? Oke, semuanya kalau mau tahu, semua silakan berdiri. Kita dengarkan apa sih itu 10 hak anak. Oke, kakak kasih ke kakak Tasya ya. Nah, semuanya berdiri dulu semua, baru kita mulai. Oke, kalau sudah semua, jadi 10 hak anak itu sebenarnya hak anak itu ada 31 teman-teman. Tapi kemudian dikecilkan lagi menjadi 10 hak anak, kemudian 10 hak anak itu dikecilkan kembali menjadi tepuk hak anak yang tadi ditepuk sama teman-teman yang di sebelah sana. Nah, supaya kita semua tahu apa hak-hak kita, kakak punya lagunya, namanya lagu 10 hak anak. Kita bisa sama-sama nyanyikan? Oke, kita mulai ya. Lihat kakak-kakaknya yang di depan, oke? 1, 2, 3. 10 hak anak yang wajib didapat, gembira pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sudah bisa belum? Nah, karena masih ada yang belum, kita pelan-pelan ya pelajari sama-sama. Jadi yang pertama itu gembira. Gembira begini. Senyum. Yang kedua pendidikan. Kemudian yang ketiga perlindungan. Kemudian setelah perlindungan, di sebelah kanan, anak-anaknya, ayo. Sudah nama kebangsaan. Setelah kebangsaan, makanan. Setelah makanan, kesehatan. Kemudian rekreasi. Setelah itu kesamaan. Dan yang terakhir peran dalam pembangunan. Sudah bisa? Kita nyanyikan satu kali lagi ya. 1, 2, 3. 10 hak anak yang wajib didapat, gembira pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Nah, itu dia lagunya. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa hak-hak kita yang harus kita dapat? Nah, mungkin itu dia tadi 10 hak anaknya. Jangan dilupa ya, kalian harus perjuangkan hak-hak anak itu. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih semua.
Ya, pembacaan 10 hak anak yang akan dibacakan oleh Koordinator PPA Cahaya Kasih Tokesang. 0801 Silo Getengan. Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah dengar orasi anak-anak kita apa yang mereka dapatkan ini, kita juga membuat ikrar sebagai pemerhati anak baik dari gereja, masyarakat, sekolah, dan khususnya keluarga. Mari sebagai orang tua, mari kita berdiri. Anak-anak duduk. Anak-anak duduk, kita akan mendeklarasikan 10 hak. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus bahwa anak sungguh berharga di mata Tuhan dan harus kita lindungi, harus kita rangkul dari segala macam kekerasan. Mungkin dengan penuh kasih dan kerendahan hati, mari kita taruh tangan kita di dada. 10 hak anak, mungkin saya akan membacakannya dan Bapak Ibu, anak-anak kita akan mendengarkan apa yang harus mereka terima. 10 hak anak. Hak untuk mendapatkan identitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk turut berperan dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Terima kasih. Silakan duduk. Berikut kita akan mendengarkan sedikit motivasi dari Guru Injil Winda Pasak Pariakan. Nanti Ibu sendiri yang akan memperkenalkan dirinya. Kepada Ibu disilakan. Shalom adik-adik. Halo. Apa kabar? Yes. Ada luar biasa. Yes. Ada sukacita. Ada semangat. Ada puji Tuhan. Siapa anak Tuhan Yesus di sini? Semuanya adalah anak-anak Tuhan. Iya. Jadi hari ini Ibu Guru mau menceritakan kisahnya Ibu Guru Winda. Ya, tapi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Ada yang sudah kenal saya? Iya, dari PPA Cahaya Kasih Tokesang pasti sudah kenal. Kalau begitu mereka yang akan sampaikan nama saya. Nama saya siapa?
Iya, jadi nama saya siapa yang belum kenal? Guru Injil Winda Pasak Pariakan. Saya biasa dipanggil Ibu Guru Winda, bisa juga dipanggil Kakak Winda, boleh juga dipanggil Guru Winda. Ya, jadi kalau ketemu di jalan panggil saya Winda boleh. Nah, kalau nama Toraja saya apa? Sura. Apa? Iya ya, jadi kalau ada yang kenal saya pasti sudah tahu, oh nama Torajanya dia, nama rumahnya itu adalah Sura ya. Tapi boleh panggil Sura, boleh panggil Winda. Jadi anak-anak, saya hari ini ingin menceritakan kisah hidupnya Kakak Winda ya, atau Kakak Guru Winda. Jadi yang namanya kekerasan itu kakak sudah pernah alami loh dari kecil. Nah, jadi di sini kalian pernah tidak dihina? Kalian pernah dihina? Pernah dikatain jelek? Pernah dikatain setan? Ah, masa tidak ada pasti yang pernah bilangin kalian setan. Ada yang pernah bilangin kalian tidak bombo. Ikoi, nakwa biasa salami susiko setan, susiko bombo. Ada? Wah, ternyata tidak ada. Tetapi tahu tidak adik-adik? Kalian sudah lihat mukanya ibu guru ini ya, kakak ini cantik atau tidak? Cantik atau tidak? Jangan bohong. Lihat dulu muka saya, bandingkan dengan mukamu. Cantik atau tidak? Cantik ya. Itu semoga itu Roh Kudusnya yang bicara dalam hatinya cantik. Tapi dulu anak-anak, dulu waktu kakak Winda itu masih kecil ya, terutama waktu kakak Winda itu masih sekolah. Jadi waktu kakak Winda umur dari kecil itu sering dihina teman-temannya kakak Winda ya. Malah kakak Winda itu sampai 3 kali pindah sekolah. Ada di sini yang waktu SD 3 kali pindah-pindah? Tidak ada. Tetapi kakak pernah loh pindah-pindah selama 3 kali karena kakak sering dihina waktu kecil. Jadi waktu kecil kakak Winda itu sering dihina, dan waktu itu kakak Winda tinggal dengan oma saya, nenek saya. Nanti saya ceritakan lagi ya, karena kakak Winda akan punya pertanyaan. Jadi kalau kakak Winda sekolah di satu sekolah itu lagi, terus ada teman-teman yang menghina saya, tidak mau bersama-sama dengan saya karena saya ini jelek, saya ini menakutkan, kulit saya sering rontok, orang jijik sama saya. Jadi itu membuat kakak Winda apa? Berkecil hati, merasa minder, sedih, ya pasti sedih. Sedih tidak kalau kita dihina nak? Sedih atau tidak? Tentunya sedih. Jadi di sekolah itu biasa kakak Winda itu dijauhi teman-teman. Malah sering dikatain kamu jelek, kamu tidak cantik, kamu bau, ya. Kamu itu seperti setan, seperti hantu. Jadi kalau sekarang kita kenal itu kekerasan secara verbal, psikis saya yang terganggu. Jadi kalau pulang menangis sama nenek. Oma tadi dikata-katain, dihina. Jadi Oma itu sepertinya dia kasihan lihat saya. Jadi dikasih pindah lagi di sekolah yang lain. Di sekolah yang lain sama juga perlakuannya. Saya tidak diterima teman-teman karena saya ini tidak cantik, saya ini menakutkan. Jadi mereka sering hina saya, ejek-ejek saya, terutama itu dibilangin seperti setan karena memang muka saya mungkin seperti setan mereka lihat. Ya. Jadi waktu itu mereka sama, tapi tidak semua, ya tidak semua. Ada juga yang baik sama saya.
Tapi lebih banyak yang jahat sama saya, yang suka hina saya, jauhi saya. Malah kalau di kelas tidak mau duduk sama saya karena saya katanya bau, kulit saya rontok. Nah, itu saya dihina. Pindah sekolah lagi untuk ketiga kalinya, disitulah saya selesai. Di situ saya tamat dan akhirnya sekolah terus sekolah, bisa jadi boleh saat ini anak-anak menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi ibu guru sekarang itu puji Tuhan melayani di gereja Kibait Jemaat Tokesan sebagai gembala jemaat, gembala 2 di sana. Itulah prosesnya ibu guru. Ibu guru pernah dihina, pernah diejek, dan itu bikin bu guru minder. Bahkan kalau ada tamu datang di rumah itu biasa ya, bisa tanya oma saya, keluarga saya itu langsung sembunyi di pintu, intip-intip dari gorden. Karena apa? Tekanan yang datang sama ibu guru. Nggak apa-apa bu guru nangis ya, karena ingat-ingat itu lagi bikin sedih, tapi itulah proses. Jadi kalau ada tamu yang datang itu di rumah biasa, ibu guru biasa sembunyi dari balik pintu, buka gorden karena tidak mau dilihat orang. Nah, itu kekerasan secara verbal yang ibu guru terima dari teman-teman, dijauhi seperti itu. Tapi saya bersyukur anak-anak bahwa yang bikin ibu guru bisa punya masa depan yang baik hari ini, bisa melayani Tuhan karena apa? Tuhan. Ibu guru punya Tuhan. Jadi bagaimanapun bentuk muka kita, diri kita, itu kalian harus belajar bersyukur. Jangan bilang saya ini orang miskin, saya ini orang jelek, saya tidak bisa punya masa depan yang baik. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada, ya. Jadi masa depan itu diberikan Tuhan bagi kita semua. Tuhan tidak pilih-pilih. Mau kamu cantik, mau kamu hina, mau kamu jelek, mau kamu tidak punya nilai di mata manusia. Tuhan memberikan kita, menjanjikan apa? Masa depan. Semua anak-anakku, adik-adikku di sini yang hadir, yakini dan percaya bahwa bagaimanapun kamu memandang dirimu hari ini, dari matamu bahwa saya ini tidak mungkin akan punya masa depan karena saya jelek, saya hina, saya tidak ada apa-apanya. Ya, siapa yang bikin ibu guru begitu adalah Tuhan melalui firman-Nya. Ibu guru percaya bahwa saya itu punya masa depan. Jadi anak-anak, ibu guru berdiri di sini tidak melihat kalian sekarang itu mukanya bagaimana, bentuknya bagaimana, karena tadi lihat ibu guru dituntunnya. Ada yang lihat tadi saya direnden? Iya, karena saya tidak bisa lihat, hanya satu ini mata yang melihat. Karena itu pun kabur, karena dari kecil mata saya ini memang hanya satu melihat, dan itu pun sekarang yang satu sudah tidak bisa melihat. Tapi karena anugerah Tuhan, saya masih bisa melayani detik ini. Nah, itulah anak-anak, ternyata Tuhan itu baik sama kita. Apa? Baik sama kita, ya. Tuhan itu baik bagi anak-anaknya yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia, yang percaya sama Dia. Nah, lalu bagaimana ibu guru bisa memperoleh posisi sekarang bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Tentu tidak mudah anak-anak, banyak tantangan, banyak proses, ya. Tapi yang menjadi kunci prinsip hidupnya ibu guru itu hanya satu, yaitu apa? Takut akan apa? Takut kepada Tuhan. Itu karena bu guru punya prinsip bahwa kalau kita sudah jadi anak takut kepada Tuhan,
pasti kita akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nah, Tuhan menjanjikan bagi orang yang takut kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa? Masa depan yang baik. Itu janji Tuhan. Jadi anak-anak, lihat Kakak Winda ya. Kamu itu cantik, kamu itu ganteng. Tidak seperti mataku toh. Lihat mataku, jelek ya. Merah ya. Ibu guru tidak malu karena saya tahu inilah maksud Tuhan. Mau memotivasi anak-anakku karena kalian adalah generasi emas bagi keluarga, bagi orang tua, bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi negara kita Indonesia. Mulai dari sekarang kamu harus dibentuk. Itulah sebabnya anak-anakku percaya dan yakin bahwa saya juga punya masa depan. Asalkan apa yang kamu lakukan, kamu jadi anak yang takut kepada Tuhan. Kalau kamu sudah jadi anak takut kepada Tuhan, kamu bisa sabar, kamu bisa semangat, kamu bisa sukacita. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, kalau kita tidak takut sama Tuhan, tidak bisa itu ya. Yang kedua, Ibu guru mau tanya, di sini ada tidak yang datang hari ini di rumahnya itu tidak tinggal bersama dengan orang tua? Ada tidak? Mau itu orang tuanya minta maaf sudah almarhum? Ada di sini yang sudah tidak ada orang tuanya, papanya? Ada di sini yang sudah tidak ada mamanya? Angkat tangan. Ada banyak ya. Ibu guru tidak lihat banyak ya. Ya, ada yang angkat tangan. Ibu guru juga pernah seperti itu anak-anak. Jadi dari kecil kakak guru itu tinggal dengan nenek, oma. Dari kecil saya tidak merasakan orang tua. Bagaimana itu rasanya punya orang tua? Karena orang tua saya dulu pergi ke Kalimantan waktu saya umur kelas 4-5 karena ada masalah, mereka pergi ke Kalimantan. Jadi mulai saat itu saya tinggal dengan orang lain. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita ya? Tentunya anak-anak yang punya orang tua sangat bahagia sekali kalau ada orang tua kita bersama-sama dengan kita. Kita pasti senang kalau orang tua kita sendiri yang didik kita. Nah, ibu guru pernah mengalami kekerasan secara verbal seperti itu. Batin saya itu sakit. Karena saya lihat teman-teman saya sangat bahagia. Punya orang tua yang sempurna, punya orang tua yang utuh, bahkan punya orang tua yang sangat menyayangi mereka, mencintai mereka, mendidik mereka. Tapi ibu guru tidak mengalami itu sampai ibu guru selesai kuliah. Jadi ibu guru tinggal dengan orang lain anak-anak waktu itu. Ibu guru juga pernah yang namanya bertanya-tanya, kok saya harus tinggal ya sama orang lain? Saya punya orang tua tapi orang tua saya tidak membesarkan saya. Ya. Jadi itulah sebabnya anak-anak di situ ibu guru mulai belajar bahwa siapapun dengan siapapun kamu tinggal hari ini itu akan mendukung akan masa depanmu. Ya. Terutama orang tua. Saya mau sampaikan para orang tua ya. Yanna bisa siapa kau mendidik itu anak kami, didik anak kami. Yanna bisa siapa mimpi kapo itu anak kami, pekapo itu anak kami. Daw mi ben nito senga. Ke bisa siapa mo, ke mampu kamu. Karena ada juga orang dia bisa berhasil karena dididik oleh tangan-tangan orang lain, dipakai Tuhan untuk dididik oleh orang lain. Tetapi ya tuh kamu tuh merasa kami bisa pa mampu pa kami lan diri kita anak kami, diri kita anak kami. Karena perasaan seorang anak itu terkadang orang tua tidak bisa mengerti. Saya sudah mengalaminya. Tetapi ternyata Tuhan itu memakai dengan cara yang lain. Tuhan memberi saya masa depan melalui didikan orang lain. Kadang Tuhan begitu. Yo liman na tahu
nani bisa menjadi melo tu anakna. Karena memang kita tidak mampu, jadi kita berikan kepada orang lain. Jadi orang lain itu yang dipakai Tuhan untuk mendidik, memiliki masa depan yang baik. Jadi anak, kalau kamu masih punya orang tua, hormati orang tuamu ya. Kalau kamu diberkati Tuhan, ada 2 janji Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, dan orang yang akan memuliakan orang tuanya. Ya, kalau kamu mau diberkati Tuhan, hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu. Ya, hormati mereka, lakukan apa yang mereka ajarkan di dalam dirimu. Jadi anak-anak, melalui kesaksiannya Ibu Guru ini, Ibu Guru mau memotivasi kalian bahwa masa depanmu itu ada, tergantung bagaimana kamu mau tidak jadi anak-anak baik, anak-anak takut Tuhan, mau sabar, mau semangat, mau sungguh-sungguh sekolah, mau sungguh-sungguh belajar, lakukan itu. Kalau Kakak Winda bisa, apalagi kalian yang sempurna, ya, apalagi kalian yang sempurna. Kira itulah sedikit motivasi kehidupan dari saya, karena saya percaya bahwa untuk itulah Tuhan membuat saya seperti ini, menjadikan saya di dalam dunia ini dengan keadaan saya ingin apa yang alami itu menjadi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu penandatanganan komitmen perlindungan anak. Penandatanganan yang pertama akan dilakukan oleh Bapak Kepala DP3A P2KB. Disilahkan. Penandatanganan yang kedua akan dilakukan oleh perwakilan dari Polres Tanah Toraja. Sambil menunggu, kesempatan yang ketiga kami berikan kepada Bapak Fasilitator Tanah Toraja, Bapak Daniel Siregar. Penandatanganan selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Pendeta Yulus Masudi Lolongan sebagai penanggung jawab PPA Cahaya Kasih Tokesan. Ya, penandatanganan selanjutnya adalah perwakilan dari Polres Tanah Toraja. P2A-nya, unit P2A-nya. Unit komandan sana. Perwakilan dari Forum Genre. Data ke mana? Barangnya.
dan perwakilan dari Forum Anak. Iya. Setelah bertanda tangan, kami persilakan untuk berdiri di depan untuk foto bersama. Sebelum berfoto, kami persilakan juga kepada koordinator PPA Cahaya Kasih Tokesan dan semua staf PPA Cahaya Kasih Tokesan. Staf Klaster Toraja 1. Iya. Staf Klaster Toraja 1. Semua staf Klaster Toraja 1 disilakan. Di sebelah sini banyak angkut spidol. Ya, kita mengambil tempat untuk foto bersama yang sudah bertanda tangan. Pegang. Ini dipegang. Tasya sini nak. Mana kak sini? Anak perwakilan sini kanan. Pak Garis di sini. Ini mau ujung-ujung ya. Nah, geser. Garis di tengah. Balik sini. Nah. Masuk cabung belakang. MC. Belakang. Oke, izin 1, 2. Terima kasih. Oke. Sekali lagi masih ada yang terlupakan. Hah? Nggak usah. Oh ya, oke. Ya, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu
Ucapan terima kasih dari penanggung jawab PPA Cahaya Kasih Tokesan. Kepada Bapak disilakan. Apa kabar PTA sekelas Toraja 1? Ulangi. Apa kabar PPA klaster Toraja 1? Luar biasa. Yes, yes. Waduh, mana semangatnya? Ya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal dan ucapan terima kasih kepada kita sekalian, saya mengucapkan yang terhormat kepada pendeta yang ada, penatua diaken, yang terhormat pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, yang terhormat DP3 AP2 KB beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Polres Tanah Toraja dengan jajarannya, yang terhormat fasilitator Pandersit, yang terhormat para media, yang terhormat genre Indonesia, yang terhormat Forum Anak Sulawesi Selatan, dan seluruh aparatur negara yang boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami dari PPA Cahaya Kasih Tokesan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Toraja yang telah memenuhi permintaan kami atau permohonan kami untuk melaksanakan sebuah kegiatan di Plaza Kolam Makale ini. Kami telah berupaya untuk melaksanakan kampanye perlindungan anak, dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Yang pertama, alasan kami melaksanakan kegiatan ini latar belakang kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini. Pusat Pengembangan Anak Cahaya Kasih Tokesan terbentuk atas kerjasama antara Komtesen dengan Gereja Kibai Tokesan. Kerjasama ini terjalin sejak tahun 2019. Melalui kerjasama ini, upaya tujuan untuk membebaskan anak dari kemiskinan dalam nama Yesus.
Ada 4 aspek pengembangan yang dikembangkan oleh PPA ini. Yang pertama aspek fisik. Yang kedua aspek spiritual. Yang ketiga kognitif dan emosional. Untuk mencapai hasil yang maksimal, Gereja Mitra merancang program setiap tahun dengan dasar kebutuhan anak. Salah satu kebutuhan anak yang paling utama adalah hidup nyaman dan terlindungi. Olehnya itu, Pusat Pengembangan Anak merancang 3 program sekaitan perlindungan anak, yaitu sosialisasi perlindungan anak, kelompok kecil perlindungan anak, dan kampanye perlindungan anak yang kita selenggarakan pada hari ini di tempat ini. Tujuan kegiatan dirancang adalah yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri anak untuk membela haknya. Yang kedua, mencegah terjadinya kekerasan pada anak-anak. Yang ketiga, membangun keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam membangun dan menurunkan angka kerjasama terhadap perempuan anak. Tempat dan waktu dilaksanakan di Plaza Kolam Makale, Tanah Toraja. Direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Untuk kegiatan pertama adalah pawai, kedua orasi dan baca puisi, dan yang ketiga bincang-bincang dengan forum anak dan forum genre. Itulah kegiatan yang perlu kami laporkan dalam rencana PPA saya Cahaya Kasih Sofietan. Atas perhatian kita, kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah merespon, memberikan aspirasi kepada kami untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Kita akan menutup acara kita pada sore hari ini. Kami kembali mempersilahkan Bapak Pendeta Julius Masudi untuk menutup dalam doa. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita di tempat ini. Mari kita tenang sejenak. Kita akan berdoa karena tadi pertemuan ini dibuka oleh pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, dan tentunya akan kegiatan kita ini akan ditutup. Setelah itu baru kita berdoa. Kepada Bapak disilakan. Ya,
Tugas ini dipercayakan kepada saya, tapi saya memberikan lisensi tugas ini kepada Bapak Pendeta Daniel untuk memimpin kita di dalam doa. Pendeta Samuel, maaf ya, Pendeta Samuel. Ya, silakan Bapak Pendeta Samuel. Sini. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Mari dalam rangkaian kampanye PPA Pusat Perlindungan Anak di Toraja, mari kita bersyukur dalam perjumpaan kita melalui program ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan keyakinan, dan yang beragama Kristen saya akan pandu dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tritunggal, kami tunduk kepala dan menaikkan puji dan syukur kepadamu. Betapa baiknya Engkau dalam perjumpaan untuk mengkampanyekan betapa program ini merupakan program visi dan misi baik gerejamu maupun kami sebagai manusia yang Tuhan panggil dan utus di tengah-tengah hidup ini, khususnya yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan urapi kami di sepanjang pertemuan siang sampai sore hari ini. Biarlah perjumpaan untuk mengkampanyekan, mengungkapkan tentang betapa pentingnya program untuk peduli terhadap anak-anak kami, menuntaskan mereka dari kemiskinan. Biarlah Allah urapi kami sekalian. Berkati pemerintah setempat, berkati Compassion, berkati PPA, berkati seluruh yang terlibat di dalam mengkampanyekan program ini. Sehingga Tuhan, satu pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, boleh kami tuntaskan, boleh kami laksanakan, dan boleh kami bersama-sama dengan anugerah Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya kepada anak-anak kami di sekitar Tanah Toraja ini. Tuhan memberkati kami semua yang boleh terlibat pada hari ini, baik melalui pemerintah, Compassion, Bapak Ali, Ian pemerhati tentang PPA. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Ketika kami bercerai-berai di tempat ini, berpisah untuk pulang kembali ke tempat kami masing-masing, kami berdoa sebagaimana Tuhan hantar kami di tempat ini. Kami percaya pun bahwa Tuhan hantar kami pulang dengan selamat. Tuhan anugerahkan kami dengan satu sukacita, satu komitmen dan kesetiaan untuk melayani, khususnya perhatian lebih terhadap anak-anak kami. Tuhan, mampukan kami gerejamu, mampukan kami setiap instansi, mampukan kami setiap individu, orang tua, pemerhati, pemerintah, bahkan kami semua yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan gerakkan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga bukan pertemuan sore ini saja, tetapi kami pulang dengan semangat yang baru, urapan dari Tuhan, untuk senantiasa kembali dalam medan pelayanan seterusnya sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Ini doa dan syukur kami pada sore hari ini. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Ya, demikianlah rangkaian acara kita pada saat ini. Segala keterbatasan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Semoga di lain kesempatan kita boleh bertemu kembali dan saling mempererat hubungan antara PPA yang satu dengan PPA yang lain. Dan kepada Forum Genre, Forum Anak, terima kasih untuk hadirannya. Terima kasih sudah berbagi dengan anak-anak PPA Cahaya, PPA, semua anak-anak PPA seklaster Tanah Toraja. Mungkin ada bincang-bincang dengan anak-anak yang datang hari ini, silahkan. Oh ya, foto-foto dan yang belum tanda tangan dan ingin terlibat dalam penandatanganan komitmen yang anak-anak remaja boleh, silakan foto-foto di mana Bu ya?
Ya, jangan bubar dulu ya, karena kita akan foto bersama dan setelah foto bersama semua PPA tetap kembali ke tempat ini. Ada sedikit bingkisan dari PPA Cahaya Kasih Kogetan. Jadi silakan semua anak-anak PPA desa semua yang ada hari ini boleh ke depan kita foto bersama. Bapak Ibu staf dan mentornya boleh mendampingi anak supaya baris bersama di depan, supaya nanti kita bisa atur barisannya dari kanan 800, 801, 805, 6, 7, 10, 814. Ya boleh dari kanan 800 berbaris supaya nanti kita foto bersama ya. Boleh ada yang di bawah juga, boleh Bapak Ibu staf mentornya mengatur anak-anaknya, boleh. Ke arah patung. Kita menghadap ke patung, hadapnya ke kolam, hadap ke kolam, hadap ke kolam. Supaya kita oleh staf dan mentor mengatur, silakan. Ayo silakan Bapak Ibu staf dan mentor atur anaknya masing-masing silakan. Tokoh utamanya anak ya Bapak Ibu berat kita ya. Jadi tokoh utamanya mereka silakan boleh diatur dari sana. Panggung utamanya. Oke, kampanye tentang perlindungan anak. Salam jepret, komunitas terhadap anak. Silakan atur baik supaya kita bisa berbalik dari foto. Ini Ya silakan. Anani Mangga. Kalian kasih santri, kasih adik Barate, ada Raya, kasih yang sudah komen, sempat. Yang belum tahu tangan silakan tanda tangan saja. Kita boleh foto dulu ya. masyarakat, organisasi, pemerintah harus bersinergi dalam mewujudkan 20 hak anak, selain pendidikan, perlindungan, Bergerak, oke bahagia Ji. Ada 10 hak anak yang sudah dikampanyekan tadi. Jadi anak-anak itu punya kemerdekaan, punya apa? Ada 10 hak mereka yang harus dipenuhi oleh orang tua, bangsa dan negara.
tangan disilang. Oke. Oke, ya. Oke. Ada yel-yel ke ini nggak? Ada yel-yelnya. Stop, ini. Oke, kekerasan. Nah, itu foto. Oh, sama-sama ya. Stop, kekerasan. Ya. Satu. Video kan? Oh, yel-yel. Stop, kekerasan. Ya. Coba bantu. Ya. 1, 2, 3. Stop. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Stop kekerasan terhadap anak. Ya, foto bersama PPA. Oke, PPA Cahaya Kasih Tokesan. Kalau mau ke PPA silakan. Benda. Foto dulu. Kuai un coremate. Panduknya tadi silakan diatur foto dulu ya. 1, 2, 3. Coba anak ini semua. 1, 2, 3. Bisa juga tadi bunda yang kayak gini, yang kayak tagline-nya tadi. Stop kekerasan. PPA apa namanya? Cahaya Kasih Tokesan. Stop kekerasan pada anak. Bisa. Mau mentor staff, orang tua ataupun orang-orang dewasa yang sadar untuk melakukan perlindungan terhadap anak, silakan bisa. Cahaya Kasih Tokesan. Stop kekerasan pada anak. Stopnya begini. Oke, Nana. Stop kekerasan begini. Stop. Oke ya.
sini sambil berkat bangsa lah ya. Ulang 3, 2. Forum mana si Kamalito lah ya? Semangat belajar ya. Ayo 807 yuk. 807 Bu. Habis 807 806. TP apa ini? TP apa? Nanti kita kasih di Twitter dan YouTube ya. Kita bisa bicara. Sip. Nah. Agak mudah. Nah, gimana videonya, Bunda? Gimana Bundanya? Coba tes dulu. Satu, dua, Bunda ya. Siap ya. Enggak apa-apa Bunda, enggak usah gerakan. Enggak usah gerakan ya. Tadi. Ya, stop. Terhadap kami. Jaga, lindungi, sayangi kami karena kami masa depan gereja, bangsa dan negara. Yes. Oke, siap? Oke, enggak usah gerakannya. Stop ya. 3, 2. Stop kekerasan terhadap kami. Jaga, lindungi, dan sayangi kami karena kami masa depan gereja, bangsa, dan negara. Yes! Sekali lagi. Sekali lagi. Kurang kencang. Oke, ulang ya. Pak Bembang, boleh minta tolong? Ya, Bunda Rika di... Ayo. Masuk Bunda. Biar saya ikut. Ingat ya. Senyumnya sudah oke. Oke, siap. Kasih keras ya suaranya. Kasih keras ya. Iya. Kasih keras ya. Nah, gitu ya. Iya, siap. 30 namanya. Oke. 1, 2, 3. Stop kekerasan terhadap kami. Jaga, lindungi, dan sayangi kami karena kami masa depan gereja, bangsa, dan negara. Yes! Terima kasih. Belum mau ngomong tadi. Sudah bikin nih, belum? Oke, pimpin. Oke, 1, 2, 3. Yel-yelnya mana? Tidak ada kan? Baik. Ya.
spanduknya untuk foto bersama. Kita bisa pulang, silakan yuk. Hanya 801 kalau sudah siap silakan. 801 silakan. Ya, boleh Bapak. Siapa itu yang foto boleh PPA. Ya, ke tengah boleh juga. Itu 801 ya. Ya, 800 silakan. Siap-siap. 801 ya. Siapa yang fotokan tolong. Boleh silakan, ada yang bantu foto saja nggak apa-apa untuk dokumentasi per PPA. Silakan, yuk Bapak Ibu pakai ininya. Silakan, yuk. Setelah 801, 800. Duduk. Duduk. Ya, silakan. Setelah ini 800, 801 ini 800. Jika sudah selesai foto ya, silakan boleh pulang ke tempatnya masing-masing. Sudah 801? Taruh di sekolah. 55. Ya, silakan 800. Setelah 800, 814 sudah belum 814? Ibu 814 halo. Sudah foto? Sudah Bu foto? Ya, silakan turun Ibu. Total 800, 814. Silakan turun biar bisa langsung pulang ya. Ya, pakai poster-posternya boleh juga. Silakan. Setelah 800, 814, silakan 814. Pegang spanduknya dan posternya, silakan. Setelah 800, 814. Ya, yang boleh dikasih posternya juga sama yang mau foto supaya terlihat. Setelah 814, 805 masih ada? Halo. Ya, 800, 814. 805 sudah pulang ya? Adakah 805? Halo. Gustaf. Oh, 805, yuk. Ayo 805. Ya, 814. 805, mari ke bawah lagi supaya kasih poster dan spanduknya. Silakan yuk, silakan baris. Setelah foto ini silakan Bapak Ibu staf, mentor bisa membawa anak-anaknya pulang. Ada yang mau dibagikan silakan. Silakan pulang dengan tertib. Setelah 814, 805. Oke. Ada stiker nih. Tidak ada mobil yang duluan nih. Halo.
Oke, demikianlah liputan kita di sore hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Jangan dikira